Assalamualaikum. Pernahkah kita sejenak merenungkan tentang dosa? Seberapa banyak perbuatan buruk yang telah kita lakukan? Berapa banyak orang lain yang mungkin telah kita rugikan? Lantas perbuatan apa yang dilakukan seorang wanita hingga tidak bisa melihat Ka'bah? Berikut ulasannya. Dimulai dari seorang putra yang berbakti kepada orang tuanya. Sebagai wujud iman dan baktinya, sang anak pun mengajak ibunya untuk beribadah haji bersama. Sebagaimana diketahui, haji adalah ibadah yang amat mulia. Ibadah tersebut adalah bagian dari rukun Islam bagi orang yang mampu menunaikannya. Keutamaan haji banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tiba harinya mereka melakukan tawaf dengan hati dan niat ikhlas menyeru panggilan Allah. Mereka menyeru, "Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu." Saat mereka sudah berhadapan dengan Ka'bah, sang anak berbisik ke ibunya untuk melihat Ka'bah yang sudah di depan mata. Sambil berjalan di sisi anaknya, sang ibu terdiam sejenak dan tak bergerak. Ternyata kuasa Allah ditunjukkan langsung ke ibu ini. Pandangannya tiba-tiba gelap dan tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dengan heran sang ibu menggosok matanya berkali-kali. Tetapi berapa kali pun dia menggosok matanya, yang dilihat hanyalah kegelapan. Beberapa menit yang lalu ia masih melihat segalanya dengan jelas. Tapi mengapa memasuki Masjidil Haram, segalanya menjadi gelap gulita? Heran dengan kejadian yang dialami sang ibu. Dengan penuh keikhlasan, anak yang soleh itu bersimpuh di hadapan Allah. Ia sholat memohon ampunannya dengan hati sangat sedih. Siapapun yang datang ke Baitullah mengharap rahmatnya, terasa hampa menjadi tamu Allah tanpa menyaksikan segala kebesarannya, tanpa merasakan kuasanya dan juga rahmatnya. Namun sang anak tidak berkecil hati. Mungkin dengan ibadah dan taubatnya yang sungguh-sungguh, ibundanya akan dapat merasakan anugerahnya dan dapat menatap Ka'bah kelak. Dengan rezeki Allah yang melimpah, sang anak pun kembali membawa ibunya ke tanah suci. Namun hal yang sama terjadi pada ibunya. Penglihatan tiba-tiba menghilang saat memasuki Masjidil Haram. Begitulah hal ini terjadi berulang kali dan membuatnya bertanya, dosa apa yang telah ibunya lakukan selama ini? Karena penasaran sangat besar dengan hal yang dialami ibunya, sang anak teringat dengan seorang ulama di Abu Dhabi. Dengan persetujuan dari ibunda, sang anak menghubungi ulama tersebut. Sang ibu pun langsung berbicara dengan sang ulama. Karena sudah tahu permasalahan yang dialami sang ibu, sang ulama langsung mengutarakan pendapatnya. Menurutnya hal yang dialami ini bukanlah hal yang sepele. Si wanita harus berterus terang dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Dia kemudian terdiam dan meminta waktu untuk memikirkannya. Akhirnya pada minggu kedua atau 14 hari kemudian, si wanita kembali menghubungi sang ulama dan mengakui semua perbuatannya. Ternyata pada waktu si wanita masih muda, dia bekerja sebagai perawat. Sang ulama sontak mengatakan bahwa pekerjaan si wanita ini adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian si wanita melanjutkan bahwa dia mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Tak peduli apakah caranya itu halal ataukah haram. Sang ulama itu terperangah dan tidak menyangka wanita itu akan berkata demikian. Dilanjutkan bahwa di rumah sakit dia seringkali menukar bayi karena tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkan. Kalau ada pasien yang menginginkan anak laki-laki padahal bayi yang dilahirkannya perempuan, dengan imbalan uang, si wanita menukar bayi itu sesuai dengan keinginan pasien tersebut. Seketika ulama tersebut amat terkejut mendengar penjelasan si wanita. Betapa tega wanita itu menyakiti hati para ibu yang diberi amanah Allah untuk melahirkan anak. Bayangkan betapa banyak keluarga yang telah dirusaknya sehingga tidak jelas nasabnya. Apakah dia tidak tahu bahwa dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangatlah penting? Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas.
Padahal nasab ini sangat menentukan dalam perkawinan, terutama dalam masalah mahram atau muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Melihat besarnya kesalahan tersebut, secara mengejutkan si wanita melanjutkan ceritanya lagi. Di rumah sakit dia juga melakukan tugas memandikan orang mati, tapi dia melakukannya karena ada kerjasama dengan dukun. Maksudnya adalah setiap dia menyengsarakan orang, baik membuatnya mati atau sakit, segala perkakas sihir itu sesuai syarat harus dikubur di tanah. Akan tetapi dia tidak menguburnya di dalam tanah, melainkan dia masukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati. Namun tanpa rasa menyesal, si wanita mengatakan, cuma itu saja yang dilakukannya. Sang ulama sangat marah dan angkat tangan terhadap masalah si wanita. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya ada seorang manusia, terlebih seorang wanita yang memiliki nurani begitu tega, begitu keji. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya ada wanita yang melakukan perbuatan sekeji itu. Akhirnya ulama itu berkata, Anda harus memohon ampun kepada Allah, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa Anda. Berselang beberapa hari si wanita pun meninggal. Setelah menelpon sang ulama, 2 hari kemudian ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah peristiwa penguburannya. Ketika tanah sudah digali, untuk kemudian dimasukkan jenazah atas izin Allah, tanah itu rapat kembali, tertutup dan mengeras. Peristiwa itu terulang kembali. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan tertutup rapat. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat sehingga tidak seorang pun pengantar jenazah yang menyadari bahwa tanah itu kembali rapat. Kembali peristiwa itu terjadi. Para pengantar yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yakin kejadian tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan selama masih hidup. Semua penggali makam pun menyerah dan tak sanggup lagi. Tinggallah sang anak termenung seorang diri tanpa seorang yang membantu lagi. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang berpakaian hitam panjang seperti pakaian khusus orang Mesir. Lelaki itu tidak tampak wajahnya karena terhalang tutup kepalanya yang menjorok ke depan. Lelaki misterius itu menuruhnya pulang dan menyerahkan pemakaman itu padanya. Dia juga diminta untuk tidak menengok ke belakang sebelum tiba di rumah. Namun sang anak berbalik dan melihat ibunya sudah dililit api. Demikian tanpa tahu dosa yang dilakukan ibunya pada waktu muda, sang anak pun terus berdoa agar ibunda diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.